Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Pratama dengan NPM 23170510008 dari kelas C. Ingin menjelaskan arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah model dasar arsitektur komputer yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Model ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama memori utama untuk menyimpan data dan instruksi yang akan diproses oleh CPU, dan yang kedua unit kontrol mengatur dan mengendalikan aliran data dan instruksi dalam komputer. Dan yang ketiga, unit aritmatika dan logika atau bisa disebut ALU melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang keempat, alat masuk dan keluaran, in atau out, memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan dunia luar. Komponen-komponen tersebut dihubungkan oleh bus data dan bus alamat. Bus data digunakan untuk mentransfer data antar komponen, sedangkan bus alamat digunakan untuk menentukan lokasi data di memori. Kelebihannya adalah sederhana. Struktur yang sederhana membuatnya mudah dipahami dan diimplementasikan, dan juga fleksibel. Memori utama dapat digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sehingga program dapat dimodifikasi dengan mudah. Dan yang ketiga, serbaguna. Arsitektur ini dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Dan kekurangannya adalah kemacetan bus. Bus data dan bus alamat dapat menjadi bottleneck yang membatasi kinerja komputer. Akses memori yang lambat karena data dan instruksi harus dikompetisikan untuk ruang pada bus data. Kesulitan dalam pemrograman paralel pada arsitektur von Neumann karena bus data dan bus alamat harus dibagikan oleh semua prosesor. Arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard berbeda dengan arsitektur von Neumann dalam hal penggunaan memori. Pada arsitektur Harvard terdapat dua memori terpisah, yaitu yang pertama memori program, menyimpan instruksi yang akan diproses oleh CPU, dan yang kedua memori data, menyimpan data yang akan diproses oleh CPU. Masing-masing memori memiliki bus data dan bus alamat sendiri, sehingga tidak ada bottleneck dan akses memori lebih cepat. Kelebihannya adalah yang pertama, kinerja yang lebih cepat. Akses memori lebih cepat karena terdapat dua memori terpisah dengan bus data dan bus alamat masing-masing, dan yang kedua cocok untuk aplikasi real time karena instruksi dan data dapat diakses secara bersamaan tanpa konflik. Yang ketiga, lebih mudah untuk pemrograman paralel pada arsitektur Harvard karena instruksi dan data tidak harus dikompetisikan untuk ruang pada bus data. Dan kekurangannya adalah yang pertama, kurang fleksibel. Program tidak dapat dimodifikasi dengan mudah karena instruksi dan data disimpan di memori terpisah. Dan yang kedua, kurang serbaguna. Arsitektur ini kurang serbaguna dibandingkan arsitektur von Neumann karena hanya cocok untuk aplikasi tertentu. Dan yang ketiga, lebih kompleks. Struktur yang lebih kompleks membuatnya lebih sulit dipahami dan diimplementasikan. Maka kesimpulannya adalah arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Arsitektur von Neumann lebih sederhana, fleksibel, dan serbaguna, tetapi memiliki kinerja yang lebih lambat dan lebih sulit untuk pemrograman paralel. Sedangkan arsitektur Harvard memiliki kinerja yang lebih cepat dan lebih mudah untuk pemrograman paralel, tetapi kurang fleksibel dan kurang serbaguna. Terima kasih.